Alfa dan Omega, Jilid 6, Bab 87, kepada Bapakku dan Bapamu. Waktunya sudah tiba bagi Kristus untuk naik ke takhta Bapanya. Sebagai seorang pemenang ilahi, ia sudah hampir kembali dengan tanda kemenangan ke istana surga. Sebelum kematiannya, ia telah menyatakan kepada Bapanya, "Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yohanes 17 ayat 4. Sesudah kebangkitannya, ia tinggal di dunia beberapa waktu lamanya agar murid-muridnya dapat menjadi biasa dengan dia dalam tubuhnya yang dibangkitkan dan dipermuliakan itu. Sekarang ia sudah bersedia mengucapkan selamat tinggal. Ia telah membuktikan kebenaran fakta bahwa ialah juru selamat yang hidup. Murid-muridnya tidak perlu lagi menghubungkan dia dengan kubur. Mereka dapat memikirkan tentang dia sebagai yang dipermuliakan di hadapan semesta alam. Sebagai tempat kenaikan, Yesus memilih tempat yang sering sekali disucikan oleh hadiratnya. Selagi ia tinggal di antara manusia, bukannya Gunung Sion, tempat kota Daud, bukannya Gunung Moria, tempat bait suci yang harus dihormati sedemikian. Di sanalah Kristus telah diolok-olok dan ditolak. Di sanalah gelombang kemurahan yang masih kembali dalam pasangan kasih yang lebih kuat. Dari sanalah Yesus yang lebih kuat telah dipukul mundur oleh hati yang sekeras batu karang. Dari sanalah Yesus yang letih dan berat hatinya telah keluar untuk mencari perhentian di Bukit Zaitun. Bagian Sekinah yang suci, menyimpang dari bait suci yang pertama, tegak di atas gunung bagian timur, seakan-akan tidak sudi meninggalkan kota pilihan itu. Demikian juga Kristus berdiri di atas Bukit Zaitun, dengan hati yang penuh kerinduan memandang ke Yerusalem. Pohon-pohon dan celah-celah gunung telah disucikan oleh doa dan air matanya. Lerengnya yang curam telah menggemakan sorak kemenangan dari orang banyak yang memasyurkan dia sebagai raja. Pada lerengnya ia telah mendapati suatu tempat berteduh dengan Lazarus di Betania. Di taman Getsemani di kaki bukit itu ia telah berdoa dan menderita kesengsaraan sendirian. Dari bukit inilah ia harus naik ke surga. Di atas puncaknya kakinya akan berpijak. Bila ia akan datang lagi, bukannya sebagai seorang yang menderita kesusahan, melainkan sebagai seorang raja yang mulia dan menang. Ia akan berdiri di atas Bukit Zaitun. Sementara sorak haleluya orang Ibrani bercampur dengan sorak hosana orang kafir dan suara orang tebusan sebagai bala tentara yang besar yang akan menyaringkan sorak-sorai. Mahkota dia, Tuhan atas segala Tuhan. Sekarang dengan kesebelas murid Yesus menuju bukit itu. Ketika mereka melalui gerbang Yerusalem, banyak orang memandang dengan heran kepada rombongan kecil itu, yang dipimpin oleh seorang yang beberapa minggu sebelumnya telah dihukum dan disalibkan oleh penghulu-penghulu. Murid-murid tidak mengetahui bahwa ia merupakan wawancara mereka yang terakhir dengan guru mereka. Yesus menggunakan waktu bercakap-cakap dengan mereka, mengulangi petunjuknya yang terdahulu. Ketika mereka mendekati Getsemani, ia berhenti sejenak agar mereka dapat mengenang pelajaran yang telah diberikannya kepada mereka. Pada malam kesengsaraan yang besar itu, sekali lagi, ia memandang pada pokok anggur yang olehnya ia telah melambangkan persatuan jemaatnya dengan dirinya sendiri dan Bapanya.
Sekali lagi ia mengulangi kebenaran yang telah dipaparkannya. Segala sesuatu di sekelilingnya merupakan hal yang mengingatkan kasihnya yang tidak dapat dibalas. Murid-muridnya sekalipun yang menjadi kesayangannya telah mencerca dan meninggalkan dia pada saat ia dihinakan. Kristus telah ditinggal di dunia selama Kristus telah tinggal di dunia selama 33 tahun. Ia telah menderita hinaan, nistaan, dan olokan. Ia telah ditolak dan disalibkan. Sekarang, ketika sudah hampir naik ke takhta kemuliaannya, ketika ia mengenang sifat kurang berterima kasih di pihak orang-orang yang untuknya ia datang untuk menyelamatkannya, tidakkah ia menarik simpati dan kasihnya dari mereka? Tidakkah kasih sayangnya dipusatkan pada kerajaan di tempat ia dihargai, dan di tempat malaikat-malaikat yang tidak berdosa menunggu hendak melakukan perintahnya? Tidak. Janjinya kepada kekasih-kekasihnya yang ditinggalkannya di bumi ialah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Ketika tiba di Bukit Zaitun, Yesus menuntun jalan ke puncak yang tidak jauh dari Betania. Disinilah ia berhenti sejenak dan murid-murid berhimpun di sekelilingnya. Sinar terang tampaknya memancar dari wajahnya ketika ia memandang dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Ia tidak mempersalahkan mereka karena kesalahan dan kegagalan mereka. Perkataan kelemah lembutan yang paling dalam merupakan ucapan terakhir yang jatuh ke telinga mereka dari bibir Tuhan mereka. Dengan tangan yang direntangkan untuk memberkati dan seakan-akan menjamin penjagaannya yang melindunginya. Naiklah ia perlahan-lahan dari antara mereka, ditarik menuju ke surga oleh kuasa yang lebih kuat daripada sesuatu penarikan duniawi. Sementara ia naik ke atas, murid-murid yang tercengang-cengang itu menengadah dengan mata terpaku untuk melihat Tuhan mereka yang sedang diangkat itu untuk terakhir kali. Suatu awan kemuliaan menyembunyikan dia dari pemandangan mereka. Dan perkataan itu kembali kepada mereka ketika pasukan malaikat-malaikat yang ditutupi awan menerima dia. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada saat yang sama turunlah kepada mereka musik yang paling manis dan paling menggembirakan dari biduan malaikat. Sementara murid-murid masih menengadah ke atas, suara-suara menyapa mereka yang berbunyi bagaikan musik yang paling merdu. Mereka berbalik dan melihat dua malaikat dalam bentuk manusia yang berbicara kepada mereka, mengatakan, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Malaikat-malaikat ini adalah dari rombongan yang telah menunggu dalam suatu awan yang bercahaya untuk mengantar Yesus ke rumahnya di sorga. Sebagai malaikat yang paling mulia dari rombongan malaikat, mereka lah kedua malaikat yang telah datang ke kubur pada saat kebangkitan Kristus. Dan mereka telah beserta dengan dia sepanjang masa hidupnya di bumi ini. Dengan penuh kerinduan yang besar, segenap surga telah menantikan berakhirnya masa ia tinggal di dunia yang dicemarkan oleh kutuk dosa. Kini saatnya telah tiba bagi surga menerima raja mereka. Bukankah kedua malaikat itu ingin menggabungkan diri dengan rombongan yang menyambut Yesus? Tetapi dalam simpati dan kasih bagi mereka yang telah ditinggalkannya. Mereka menunggu hendak memberi mereka penghiburan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ibrani 1 ayat 14. Kristus telah naik ke surga dalam rupa Allah.
Murid-murid telah melihat awan menerima dia. Yesus yang sama yang telah berjalan dan bercakap-cakap dan berdoa dengan mereka, yang telah memecah-mecahkan roti dengan mereka, yang telah bersama-sama dengan mereka dalam perahu mereka di danau, dan yang pada hari itu juga telah mendaki Bukit Zaitun dengan mereka. Yesus yang sama kini sudah pergi untuk duduk bersama Bapa di tahtanya. Dan malaikat-malaikat telah memastikan kepada mereka bahwa oknum yang sama yang mereka lihat naik ke surga akan datang kembali sama seperti ia telah naik. Ia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Wahyu 1 ayat 7 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Demikianlah akan digenapi janji Tuhan sendiri kepada murid-muridnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Sudah selayaknya murid-murid itu bergembira dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan. Ketika murid-murid kembali ke Yerusalem, orang banyak memandang kepada mereka dengan takjub. Sesudah Kristus diadili dan disalibkan, terdapatlah anggapan bahwa mereka akan kelihatan murung. Musuh-musuh mereka berharap hendak melihat pada muka mereka suatu air muka kesusahan dan kekalahan. Ganti demikian halnya, hanyalah kegembiraan dan kemenangan yang nampak. Wajah mereka berseri-seri dengan suatu kebahagiaan yang tidak berasal dari dunia. Mereka tidak berduka karena harapan yang dikecewakan, melainkan penuh dengan puji-pujian dan pengucapan syukur kepada Allah. Dengan penuh kegembiraan mereka mendengar cerita yang ajaib tentang kebangkitan dan kenaikan Kristus ke sorga. Dan kesaksian mereka diterima oleh banyak orang. Murid-murid tidak lagi menaruh sifat kurang percaya akan masa depan. Mereka mengetahui bahwa Yesus sudah di sorga dan bahwa simpatinya masih dengan mereka. Mereka mengetahui bahwa mereka mempunyai seorang sahabat di takhta Allah dan mereka ingin sekali menyampaikan permohonan mereka kepada Bapa dalam nama Yesus. Dalam kekaguman yang penuh hikmat, mereka tunduk dalam doa, mengilangi jaminan itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Mereka merentangkan tangan, iman lebih tinggi dan lebih tinggi. Dengan alasan yang kuat, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Dan Pentakosta membawa kegembiraan sempurna kepada mereka di hadapan penghibur, sama seperti yang telah dijanjikan Kristus. Segenap surga sedang menunggu untuk menyambut juru selamat ke istana surga ketika ia naik. Ia memimpin jalan dan rombongan tawanan yang dibebaskan pada saat kebangkitan mengikuti dia. Bala tentara surga dengan sorak-sorai, puji-pujian dan nyanyian surga menyertai iring-iringan yang bergembira itu. Sementara mereka mendekati kota Allah, tantangan diberikan oleh malaikat-malaikat yang mengiringnya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang,
dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Kemudian pintu gerbang kota Allah terbuka lebar-lebar, dan rombongan malaikat-malaikat memasukinya di tengah gema musik bergembira. Di sanalah terdapat takhta dan di sekelilingnya ada pelangi perjanjian. Di sanalah terdapat kerubium dan serafim, panglima bala tentara malaikat, anak-anak Allah, wakil-wakil dari dunia-dunia yang tidak jatuh, berhimpun bersama-sama majelis surga, yang di hadapannya bintang kejora telah menuduh Allah dan anaknya. Wakil-wakil dari kerajaan-kerajaan yang tidak berdosa yang atasnya, setan telah bermaksud mendirikan kerajaannya. Semuanya ada di sana, hendak menyambut penebus mereka, dan mereka ingin memperingati kemenangannya dan memuliakan raja mereka. Tetapi diberinya isyarat kepada mereka untuk mundur. Belum waktunya. Sekarang ia tidak dapat menerima mahkota kemuliaan dan jubah kerajaan. Ia memasuki hadirat Bapaknya. Ia menunjuk kepada kepalanya yang luka, lambungnya yang ditusuk, kaki yang cacat. Ia mengangkat tangannya yang dalamnya terdapat bekas paku. Ia menunjuk kepada tanda kemenangannya. Ia mempersembahkan seberkas yang diunjuk kepada Allah. Mereka yang dibangkitkan dengan dia sebagai wakil-wakil dari rombongan orang banyak yang akan keluar dari kabur pada kedatangan yang kedua kalinya. Ia mendekati Bapa yang padanya terdapat kegembiraan, karena seorang berdosa yang bertobat, yang bergembira atas seorang dengan nyanyian kegirangan. Sebelum dasar bumi diletakkan Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pemangku bagi umat manusia. Janji ini telah ditepati oleh Kristus ketika disalib. Ia berseru, sudah selesai. Ia menyapa Bapa, perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya. Sekarang ia telah mengumumkan, Bapa, sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu. Oh Tuhanku, aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu sudah dipuaskan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Yohanes 19 ayat 30. Suara Allah kedengaran memasyurkan bahwa keadilan sudah dipenuhi. Setan sudah dikalahkan. Umat Kristus yang bekerja keras dan bergumul di bumi dikaruniakannya di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 6. Di hadapan malaikat-malaikat di surga dan wakil-wakil dari dunia-dunia yang tidak jatuh, mereka dinyatakan sudah dibenarkan. Di mana ia berada, disitulah jemaatnya akan berada. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Lengan Bapa merangkul anaknya dan perkataan diberikan. Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Ibrani 1 ayat 6. Dengan kegembiraan yang tidak terlukiskan, penghulu dunia dan penguasa dan kuasa mengakui keunggulan putra kehidupan. Bala tentara malaikat tersungkur menyembah Dia, sementara sorak kesukaan memenuhi istana sorga. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 12. Nyanyian kemenangan berpadu dengan musik dari kecapi malaikat sampai surga tampaknya meluap dengan kegirangan dan puji-pujian. Kasih telah menang, yang hilang sudah didapat kembali. Surga bergema dengan suara dalam nada yang tinggi, memasyurkan
Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Dari peristiwa kegembiraan surga itu, kembalilah kita di bumi, gema perkataan Kristus sendiri yang ajaib itu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Keluarga di sorga dan keluarga di bumi satu adanya. Bagi kitalah Tuhan kita naik. Bagi kitalah Ia hidup. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25.